harus segera move on. Pasca deklarasi Anies Caimin, Partai Demokrat pastikan akan kerjasama politik dengan partai lain. Kemanakah Demokrat berlabuh? Kasus judi online di Indonesia menjerat sejumlah selebgram. PPATK mencatat perputaran uang judi online mencapai triliunan rupiah. Sejumlah kota besar di Indonesia darurat sampah. Apa upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah yang tak kunjung usai? Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Laporan khusus akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus selengkapnya. Pasca deklarasi Anies Caimin berpasangan di Pilpres 2024 membuat peta koalisi kian dinamis. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono memastikan Demokrat segera move on dan akan membuka kerjasama politik dengan partai lain. Sementara itu, PDI Perjuangan dan Gerindra mengaku membuka peluang untuk Demokrat jika ingin bergabung dan mendukung baca pres yang diusungnya. Lalu, kemana Demokrat berlabuh? Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kita harus segera move on. Hari ini kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan Demokrat segera move on setelah koalisinya bersama Nasdem dan PKS putus di tengah jalan. AHY menegaskan Partai Demokrat akan membuka kerjasama politik dengan partai lain. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Sementara itu, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menilai kehadiran PKB ke Koalisi Perubahan merupakan tambahan kekuatan baru dan mengajak Demokrat kembali bergabung. PKS melihat kedatangan PKB kemarin adalah sebagai kekuatan baru, ya. Dan saya yakin percaya juga Demokrat semoga hatinya bisa terbuka untuk comeback bersama kita. Namun Demokrat mengaku tak mau lagi kerjasama politik dengan Surya Paloh dan Anies Baswedan. Melangkah ke depan dan tidak melakukan perjudian. Jadi tawaran untuk comeback tidak akan mungkin terjadi ya? Masa kita mau ke sana lagi? Kita meninggalkan dia, bukan kami yang meninggalkan loh. Mereka yang meninggalkan kami dan karena tetapi namanya politik ya ini adalah rumahnya dan lebih baik kami melangkah ke depan segera akan membuka komunikasi dengan pihak-pihak sahabat yang lain. Keharusan bagi parpol memberi dukungan di Pilpres diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 235. Sehingga mau tidak mau Demokrat harus berkoalisi dengan parpol lain mendukung capres agar tak kena sanksi di pemilu berikutnya. Lalu, kemana Demokrat berlabuh? PDI Perjuangan masih membuka peluang bagi Demokrat jika ingin bergabung mendukung Ganjar. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyebut akan kembali menjajaki kemungkinan koalisi dengan Demokrat. Tentu saja setelah ini kita mungkin akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tak hanya PDIP, Partai Gerindra pun membuka pintu bagi Demokrat bila mau mendukung baca pres Prabowo Subianto. Demokrat komunikasinya akan diintensifkan dalam hari-hari ke depan, hari-hari ini. Kita membuka pintu kepada setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi, apalagi partai politik yang akan memberi dukungan kepada Pak Prabowo.
Deklarasi Anies Caimin berpasangan di Pilpres 2024 memang membuat peta koalisi kian dinamis. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pendekatan yang dilakukan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sebagai ajakan yang tulus dan serius. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik. Sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dalam dunia politik. Ajakannya pun saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan secara terbuka, publik juga tahu. Ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri. Tak hanya membandingkan manuver yang dilakukan Partai Nasdem dan PKB dengan poros koalisi lain, Partai Demokrat pun merespons keras langkah mengejutkan deklarasi Anies Muhaimin. Demokrat menyebut Partai Nasdem pengkhianat. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan. Perseteruan politik Nasdem Demokrat bahkan hampir dibawa ke ranah hukum. Sebelumnya, Partai Nasdem berniat melaporkan SBY ke Bareskrim Polri karena tak setuju disebut pengkhianat. Namun, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengaku diperintah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk tidak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi saya mesti klarifikasi, karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi gitu teman-teman, saya mengklarifikasi. Karena perintah Ketua Umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Manuver tak terduga Nasdem PKB mengusung pasangan Anies Caimin jadi awal ramainya bursa cawapres Pilpres 2024. Kedekatan PKB dengan memilih kalangan Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin yang mayoritas tersebar di Jawa Timur dinilai jadi harapan koalisi pengusung meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan yang tertinggal dari 2 baca pres lain. Namun, benarkah Nahdliyin jadi lumbung suara PKB? Survei Litbang Kompas Mei 2023 lalu ternyata menunjukkan PDI Perjuangan dipilih mayoritas Nahdliyin dengan elektabilitas 22,6%. Disusul Gerindra dengan raihan 19,6%. Partai Demokrat 7,4%. PKB justru ada di urutan keempat pilihan kaum Nahdliyin dengan elektabilitas 7,4%, disusul Partai Golkar dengan 7,1%. Sementara itu, survei Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus 2024 menunjukkan Muhaimin Iskandar meraih elektabilitas 0,4%. Jauh dibandingkan elektabilitas tokoh-tokoh lain yang digadang-gadang jadi bakal cawapres seperti Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono. Kini, publik menanti siapa bacawa pres untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Akankah ada kejutan baru?